Nih, wow. Lihat bro. Ini mertua lewat aja kagak negor bro. Gila saking enaknya. Hai Sobat AMJ yang budiman, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan yang berbahagia hari ini, saya pengen sedikit cerita tentang sejarah Hakka Indonesia di Bangka Belitung dan sebuah kuliner yang sangat legendaris yang berasal dari suku Hakka. Nah, dimulai sekitar abad ke-17, sekitar tahun 1700 sampai 1800, berawal dari tambang timah di Bangka. Orang-orang Hakka dari Moyen, Hainam, dan berbagai daerah lain di Provinsi Kongtung datang secara berkelompok menjadi tenaga penambang timah di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung sendiri, kedatangannya di awal abad 19 dan Pulau Singkep tentunya. Penambang Hakka dikontrak sesuai masa kerja dan mendapat upah. Itu Hakka yang di Bangka. Sedangkan Hakka yang di Belitung setelah selesai kerja baru mendapat upah. Mereka bekerja dalam kelompok-kelompok area penambang yang disebut palet dalam bahasa Hakka, atau sebutan bagi parit dalam bahasa Melayu Belitung. Setiap parit memiliki kepala disebut palet teo atau kepala parit. Kumpulan kepala parit memiliki wadah organisasi wilayah yang disebut kongsi. Kongsi-kongsi terbentuk sesuai wilayah seperti kongsi Fathin, kongsi Sunhin, kongsi Sambong, dan lainnya. Daerah-daerah penambang tersebut dibuka dan dikelola oleh penambang Hakka. Sumber daya manusia, teknologi, hingga manajemennya diatur oleh orang-orang Hakka pada itu. Pada masa itu, sebelum Belanda masuk, mereka tentunya sudah bekerja sama dengan Sultan Palembang. Setelah Sultan Palembang takluk di bawah Belanda, maka para penambang timah itu pun terpaksa harus bekerja sama dengan Belanda. Kerjasama dengan Sultan Palembang berjalan baik dan mesra. Hal ini terbukti adanya perkawinan keturunan Lim Tok Kien dengan anak Sultan. Lim Tok Kien adalah salah satu Hakkanyin marga Lim yang awal mendiami di Pulau Bangka. Hal ini didukung dengan adanya kuburan keturunan mereka di Muntok. Selain Lim Tok Kien, juga ada Bun Asyong. Diketahui juga Bun Asyong menjadi kapiten bagi orang Hakka di Belo Muntok. Sedangkan di Belitung sendiri ada Kapiten Pang dan Kapiten Chong Ajun. Pengiriman timah dari Pulau Bangka ke Batavia diperkirakan mulai pada awal 1700-an. Terdapat catatan resmi di tahun 1717, penambang Hakka membawa teknologi baru ke Pulau Bangka tersebut, yaitu teknik tambang dengan menggunakan pompa. Nah, selain teknik teknologi, ada satu kuliner yang khas sekali dari orang Hakka yang bernama Hok Lopan. Sobat AMJ yang budiman, saya akan lanjut tentang sejarah Hok Lopan atau yang sering kita kenal yakni martabak Bangka. Oh ya, Bro Insis, sebenarnya kuliner khas Bangka Belitung ini adalah peluluh hati calon mertua. Nah, kenapa saya bisa bicara seperti itu? Mungkin sedikit akan saya sharing pada hari ini. Martabak
makanan yang satu ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Hampir di seluruh penjuru bangsa pasti ada yang menjualnya, mulai dari kota sampai ke desa. Semua kalangan bisa menikmatinya. Cita rasa yang nikmat dan harganya yang cukup terjangkau menjadi alasan martabak digandrungin semua kalangan. Menurut sejarah, martabak manis atau yang aslinya bernama hoklopan awalnya adalah makanan khas Bangka Belitung. Hoklopan atau martabak diciptakan oleh orang-orang Hakka yang di Bangka Belitung. Maka dari itu kebanyakan orang mengenal sebutan martabak Bangka. Nama aslinya di Bangka adalah hoklopan, artinya martabak. Dan kalau harfiah, hoklopan adalah kue orang Hoklo. Dan cara membuatnya tidak terlalu sulit. Menggunakan tepung terigu dioles dengan mentega, ditabur coklat, campuran kacang dan wijen atau keju, juga kemudian diberi susu kental manis. Sering berjalannya waktu, makin banyak inovasi untuk topping martabak manis ini, mulai dari stroberi, pandan, coklat, dan lainnya. Nah, martabak mempunyai keunikan tertentu, salah satunya sebagai sesajen yang dibawa saat bertemu calon mertua. Bagi sebagian pria mungkin pernah mengalami hal tersebut, termasuk saya sendiri. Ketika akan berkunjung ke rumah pasangannya, ada rasa canggung untuk bertemu sang calon mertua. Dan martabaklah yang dipilih sebagai sesajen atau alat diplomasi di saat itu. Mengapa harus hoklopan? Hoklopan dinilai makanan yang tepat untuk diberikan kepada calon mertua, karena meskipun harganya tidak terlalu mahal, namun terlihat eksklusif. Tak kebanyakan orang ketika diberikan makanan yang memang menjadi favoritnya, ketika itu pun mood orang tersebut akan meningkat, sehingga raut wajah yang awalnya biasa saja akan berubah menjadi senyum, dan pada akhirnya sang calon mertua pun dapat luluh dengan sendirinya. Kebanyakan orang melakukan hal tersebut berdasarkan pengalaman orang lain yang telah berhasil meluluhkan calon mertuanya dengan martabak. Jadi sobat AMY yang budiman, yang masih jomblo, silahkan beli martabak ketika berkunjung ke rumah pacar. Ini adalah solusi yang terbaik dan merupakan jam rapuhnya atau makanan rapuh buat meluluhkan calon mertua. Jangan lupa, kalau ketika ke Belitung sekali lagi rasain, nggak bakalan nyesel karena saking enaknya tadi. Oke, terima kasih.